Halo semua, perkenalkan nama saya Ana Agung Dianggap Treboa, NIM 2308 561099 dari kelas C. Pada video ini saya akan membahas program merge sort yang merupakan ujian akhir semester pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja ke program. Ini merupakan program yang saya buat dalam bahasa Java. Pada baris pertama ini adalah saya mengimport Java Atil Bintang, artinya mengimport semua kelas dalam Java. Dan baris ketiga ini merupakan nama dari program ini atau public class-nya, yaitu adalah merge sort. Baris keempat saya membuat suatu kelas scanner di mana nanti outputnya user dapat menginputkan suatu data. Pada baris keenam ini adalah fungsi utama dari program ini. Dan saya mendeklarasikan 4 buah variabel yang tipe data integer, dan juga saya mendeklarasikan integer array nama unsur dengan panjang n. Selanjutnya pada baris ke-10 saya mencetak suatu kalimat itu masukkan jumlah angka. Kemudian variabel L di sini sebagai tempat untuk menampung data yang diinputkan oleh atau nilai yang diinputkan oleh user atau pengguna. Kemudian ini merupakan suatu outprint kembali yang mana program ini akan minta masukkan data ke pertama, data kedua, data ketiga sesuai dengan L yang diinputkan tadi berapa. Selanjutnya yaitu adalah pada baris ke-16 ini merupakan outprint kembali atau output kembali, yaitu dimana terdapat kalimat data sebelum dilakukan merge sort. Nah, di sini adalah merupakan data-datanya yang ditampilkan setelah output ini yang belum dilakukan merge sort. Selanjutnya pada baris ke-22 saya memanggil fungsi pemisahan dengan parameter unsur dan juga variabel L. Nah, kemudian selanjutnya pada baris ke-23 saya mencetak suatu kalimat yang mana diurutkan menggunakan merge sort. Nah, nanti di sini adalah hasil dari metode merge sort ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari public static void, yaitu pemisahan dengan parameter integer array unsur dan juga variabel integer m. Selanjutnya di sini terdapat if n lebih besar dari sama dengan 2. Ini adalah kondisi yang memeriksa panjang array yaitu unsur lebih besar atau sama dengan 2. Jika panjangnya kurang dari 2, maka array tersebut dianggap sudah terurut dan tidak perlu untuk dilakukan suatu pemisahan. Selanjutnya sini saya mendeklarasikan variabel-variabel dengan tipe data integer, yaitu variabel tengah, variabel S kiri, dan variabel S kanan. Nah, di sini terdapat variabel tengah, mana variabel tengah akan menampung nilai tengah dari panjang array unsur dan S kiri serta S kanan. Nah, di sini variabel variabel tengah ini akan menampung nilai tengah dari panjang array unsur dan S kiri serta S kanan. Dan selanjutnya terdapat tengah itu sama dengan integer double m/2, mana artinya ini akan menghitung indeks dengan array unsur dengan membagi panjangnya, yaitu adalah m dengan 2. Operasi ini dilakukan dengan tipe data double terlebih dahulu untuk memastikan hasil pembagian adalah desimal, dan kemudian dikonversi ke data integer. Selanjutnya pada baris ke-66 ini terdapat S kiri itu sama dengan tengah, artinya panjang array pada bagian kiri itu diatur menjadi nilai tengah. Kemudian di sini pada baris ke-67 S kanan sama dengan M min tengah, itu artinya panjang array bagian kanan diatur menjadi selisih antara panjang total dan panjang array dari bagian kiri. Selanjutnya pada baris ke-68 ini yaitu membuat array baru dengan panjang S kiri untuk menampung bagian kiri dari unsur.
Dan pada baris ke-69 ini membuat array baru, yaitu unsur kanan dengan panjang S kanan untuk menampung bagian kanan dari array unsur. Kemudian di sini terdapat for loop di mana I sama dengan 0 sampai S kiri min 1. Kemudian unsur kiri dengan indeks ke I itu sama dengan unsur indeks I. Dan akan dilakukan for loop kembali, yaitu for dimulai dari I sama dengan 0 sampai S kanan min 1. Kemudian dilakukan unsur kanan dengan indeks ke I itu sama dengan unsur dengan indeks tengah ditambah I. Dan di sini terdapat pemanggilan fungsi itu sendiri atau rekursif, mana hal ini melakukan pemisahan secara rekursif untuk array unsur kiri, dan ini pemanggilan untuk melakukan pemisahan rekursif untuk array unsur kanan. Setelah demikian, saya memanggil satu fungsi baru lagi, yaitu namanya fungsi penggabungan dengan parameter unsur kiri, unsur kanan, M, S kiri, dan S kanan. Adapun saya memanggil fungsi ini itu dikarenakan saya ingin menggabungkan kembali kedua bagian tersebut menjadi array yang sudah diurutkan. Selanjutnya kita beralih ke fungsi penggabungan. Ini saya menggunakan parameter integer array unsur kiri, integer array unsur kanan, integer S unsur, integer S kiri, dan integer S kanan. Nah, selanjutnya saya mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu variabel L, A, B, dan C. Di mana saya di sini ada tahap inisialisasi, di mana nilai dari variabel L saya isi dengan variabel S unsur, dan variabel A, B, C masing-masing saya isi dengan nilai 0. Selanjutnya di sini terdapat while loop, di mana A kurang dari S kiri dan B kurang dari S kanan. Mana terdapat if jika unsur kiri indeks ke A kurang dari unsur kanan indeks ke B, akan dilakukan proses, yaitu unsur indeks ke C itu sama dengan unsur kiri indeks ke A sama dengan A ditambah 1, C sama dengan C ditambah 1. Nah, ini artinya jika elemen di array unsur kiri pada indeks ke A lebih kecil dari elemen di array unsur kanan pada indeks ke B, maka elemen tersebut akan ditempatkan di array hasil unsur pada indeks ke C. Kemudian indeks A dan C akan ditingkatkan sebesar 1. Masing-masing ditingkatkan sebesar 1. Nah, di sini juga terdapat else, yang artinya jika elemen di array unsur kanan pada indeks ke B lebih kecil atau sama dengan elemen di array unsur kiri, maka elemen tersebut akan ditempatkan di array hasil unsur pada indeks C. Kemudian indeks B dan C akan ditingkatkan masing-masing sebesar 1. Loop ini akan terus berlanjut hingga salah satu di array unsur kiri atau unsur kanan telah habis diproses. Sini terdapat while, yaitu ketika A lebih kecil dari S kiri, akan dilanjutkan, yaitu unsur indeks ke C sama dengan unsur kiri indeks A, yang artinya memindahkan elemen dari array unsur kiri pada indeks A ke array hasil unsur pada indeks C. Kemudian di sini A sama dengan A plus 1 untuk menunjuk ke unsur selanjutnya di array unsur kiri. Dan C itu sama dengan C plus 1, yaitu menaikkan indeks C untuk menunjuk ke posisi selanjutnya di array hasil unsur. Kemudian di sini terdapat while kembali, yaitu ketika B itu kurang dari S kanan, maka akan dilakukan yaitu proses pemindahan elemen dari array unsur kanan pada indeks B ke array hasil unsur pada indeks C. Kemudian B sama dengan B plus 1 ini untuk menaikkan indeks B untuk menunjuk ke elemen selanjutnya pada array unsur kanan, dan yang C ini sama seperti yang B. Nah, terakhir outputnya akan menghasilkan suatu merge sort. Ini hasil ini akan keluar pada output, diurutkan menggunakan metode merge sort menjadi. Nah, di sini merupakan hasil dari proses dari merge sort.
Dan coba saya jalankan programnya. Nah, ketika saya ingin memasukkan jumlah angka itu sama dengan 6, nah program akan minta untuk masukkan data pertama, yaitu saya isi dengan 89, data kedua 32, ketiga yaitu 75, data keempat adalah 16, data kelima itu adalah 61, dan data keenam saya ingin datanya adalah 10. Kemudian akan muncul output, yaitu data sebelum dilakukan merge sort merupakan data yang saya inputkan tadi, data pertama, data kedua, data ketiga, keempat, kelima, dan data keenam. Kemudian akan dilakukan proses metode merge sort yang sudah saya jelaskan tadi, metode perhitungannya seperti apa, menjadi 10, 16, 32, 61, 75, dan 89. Pada intinya proses metode merge sort ini yaitu pengurutan yang dimana proses itu dilakukan dengan membagi jumlah dari angka-angka tersebut. Kemudian ketika sudah dibagi akan dibagi lagi hingga menjadi data tunggal dan akan dibandingkan dan kembali akan digabungkan untuk diurut. Kemudian untuk flowchartnya itu seperti ini, itu dimana saya mendeklarasikan integer I, J, dan K, I, J, K, dan L, dan mendeklarasikan integer array unsur, namanya unsur dengan panjang 50. Dan kemudian saya mengeluarkan output jumlah angka. Nah, input ini sebagai variabel yang digunakan untuk menginputkan data pada output. Dan ini proses perulangan untuk mencetak data kesekian. Misalkan saya menginputkan L-nya itu sama dengan 2, maka terdapat data ke-1 dan data kedua. Terus tergantung dengan inputnya. Dan ini output, yaitu data sebelum dilakukan merge sort. Ini merupakan data yang disusun kembali dari yang saya inputkan tadi. Dan pemanggilan fungsi pemisahan unsur, pemisahan dengan parameter unsur dan L. Dan di sini terdapat output, itu diurutkan menggunakan metode merge sort menjadi. Nah, di sini adalah hasil dari urutan menggunakan merge sort. Kemudian ini variabel pemisahan, saya terdapat if ini terdapat if, yaitu M lebih dari sama dengan 2. Jika benar akan dilakukan proses ini yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ini merupakan ini akan melakukan proses ini, dimana saya mendeklarasikan integer tengah, S kiri, S kanan. Nah, tengah ini sama dengan M dibagi 2, itu untuk membagi array-nya. Dan S kiri sama dengan tengah, S kanan sama dengan M min tengah. Dan saya mendeklarasikan integer array unsur kiri namanya dengan panjang S kiri, dan mendeklarasikan integer array dengan nama unsur kanan dengan panjang S kanan. Kemudian sini saya mendeklarasikan satu variabel lagi, yaitu variabel I, digunakan untuk for loop, dimana I sama dengan 0 sampai S kiri min 1 sampai kemudian sampai, dan terdapat for loop I sama dengan 0 sampai S kiri min 1. Akan dilanjutkan proses unsur kiri dari indeks ke I itu sama dengan unsur indeks I. Kemudian ini terdapat for loop kembali. Nah, I dimulai dari 0 sampai S kanan min 1. Dan akan dilakukan assign unsur kanan indeks ke I itu sama dengan unsur indeks tengah tambah I. Kemudian saya lakukan rekursif dari fungsi ini, yaitu pemisahan unsur kiri, S kiri, yaitu memisahkan unsur kiri dari array, dan ini memisahkan unsur kanan dari array. Kemudian setelah selesai akan dilakukan suatu saya memanggil fungsi penggabungan. Mana fungsi penggabungan ini, yaitu saya mendeklarasikan integer I ABC, itu yang dimana I saya isi dengan variabel S unsur,
A sama dengan 0, B sama 0, C sama dengan 0. Kemudian terdapat for loop yaitu jika A kurang dari S kiri dan juga B kurang dari S kanan. Jika benar akan dilakukan proses if, di mana jika unsur kiri indeks A lebih kecil daripada unsur kanan indeks ke B. Ada kesalahan tulis. Nah, jika benar akan dilakukan perhitungan seperti ini, dan jika salah akan dilakukan perhitungan seperti ini. Kemudian akan lanjut terdapat for loop. Kemudian untuk hasilnya akan dikeluarkan pada bagian ini. Sekian dari yang bisa saya dapat sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.